Afrika Tengah berada di persimpangan sejarah baru. Di satu sisi, benua ini tengah disorot karena kekayaan alamnya yang luar biasa, terutama tambang mineral seperti tembaga, kobalt, emas, dan uranium. Di sisi lain, muncul kesadaran baru di kalangan para pemimpin muda Afrika untuk menghentikan pola lama eksploitasi sumber daya yang tak berujung. Video Zambia $7 trillion Copper Shock menggambarkan momen genting itu. Ketika kecerdasan buatan atau AI mendeteksi potensi cadangan tembaga bernilai triliunan dolar di Zambia, banyak pihak bertanya, apakah ini berkah besar bagi bangsa itu? Atau hanya bab baru dari kisah lama kolonialisme ekonomi yang disamarkan dan wajah modern? Dalam video tersebut dijelaskan bahwa Zambia, negara yang sama ini bergantung pada ekspor tembaga, dikabarkan memiliki potensi cadangan senilai lebih dari 7 triliun dolar. Angka yang fantastis itu cukup untuk mengubah wajah seluruh Afrika jika dikelola dan benar. Namun kekhawatiran muncul karena sejarah panjang eksploitasi di benua hitam tak pernah benar-benar berakhir. Dulu penjajah Eropa datang dan senjata dan misi peradaban. Kini perusahaan multinasional datang dan kontrak tambang dan teknologi analitik. Mereka menjanjikan kemajuan, tapi pada akhirnya sebagian besar keuntungan tetap mengalir keluar dari Afrika. Video tersebut juga menyoroti bagaimana AI kini digunakan dalam eksplorasi sumber daya alam. Teknologi itu mampu memetakan potensi tambang dengan akurasi tinggi, bahkan di daerah yang belum dijamah manusia. Namun yang menjadi pertanyaan besar, siapa yang mengendalikan data dan hasil dari kecerdasan buatan itu? Jika perusahaan asing memegang kendali, maka penemuan ini justru bisa mempercepat pengurasan sumber daya, bukan memperkaya rakyat Zambia. Disinilah muncul istilah extraction trap atau jebakan ekstraksi, yaitu situasi di mana negara kaya sumber daya justru terperangkap dalam kemiskinan karena tak mampu mengendalikan hasil buminya sendiri. Kisah Zambia ini bukan hanya cerita lokal, melainkan cermin dari seluruh benua Afrika. Dari Kongo hingga Niger, dari Mali hingga Burkina Faso, masalahnya sama, kekayaan alam tak pernah benar-benar menjadi milik rakyat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul tokoh-tokoh baru yang berani menentang sistem lama itu. Salah satu yang paling menonjol adalah Ibrahim Traoré, pemimpin muda Burkina Faso yang kini dianggap simbol kebangkitan Afrika modern. Traoré bukan sekedar pemimpin militer yang menggulingkan pemerintahan lama. Ia mewakili semangat baru yang ingin mengakhiri ketergantungan Afrika pada Barat. Di bawah kepemimpinannya, Burkina Faso menasionalisasi sebagian aset tambang, menghentikan kontrak yang merugikan, dan membuka kerjasama baru dengan negara-negara non-Barat seperti Rusia dan Tiongkok. Namun yang paling penting, Traoré berani berbicara lantang tentang martabat Afrika, sesuatu yang selama ini sering hilang di meja diplomasi internasional. Apa yang terjadi di Zambia hari ini seakan menjadi ujian bagi semangat yang sedang dibawa oleh pemimpin seperti Traoré. Zambia bisa memilih dua jalan, mengikuti pola lama di mana kekayaan tambang dikuasai asing, atau menempuh jalur baru dan memperjuangkan kedaulatan ekonomi, seperti yang dilakukan Burkina Faso. Dalam konteks ini, kontribusi Traoré melampaui batas negaranya sendiri. Ia telah menanamkan ide tentang pentingnya persatuan dan kemandirian ekonomi antar negara Afrika. Bagi banyak rakyat Afrika, terutama generasi muda, Traoré bukan sekedar presiden. Ia adalah simbol keberanian untuk menolak sistem yang tidak adil. Zambia dan Burkina Faso sebenarnya memiliki nasib yang mirip. Keduanya negara tanpa garis pantai yang kaya sumber daya mineral, namun selama puluhan tahun hidup dalam kemiskinan struktural akibat sistem ekonomi yang dirancang untuk kepentingan luar. Di era globalisasi, eksploitasi tidak lagi dilakukan dengan pasukan bersenjata, melainkan dengan kekuatan finansial dan kontrol atas teknologi. Ketika AI digunakan untuk memetakan tambang Zambia, di permukaan tampak seperti kemajuan. Namun di balik itu, tersembunyi potensi dominasi baru, dominasi data dan teknologi. Traoré dalam banyak pidatonya menegaskan bahwa teknologi harus menjadi alat pembebasan, bukan alat penjajahan baru. Ia sering mengingatkan bahwa kolonialisme kini datang dalam bentuk digital, penguasaan data, sistem pembayaran internasional, dan ketergantungan terhadap mata uang asing. Jika Zambia ingin menghindari jebakan ekstraksi, maka negara itu harus belajar dari langkah-langkah konkret yang diambil Burkina Faso. Salah satunya adalah mengatur kembali kepemilikan aset strategis, termasuk tambang dan sumber energi.
Selain itu, Traoré mendorong terbentuknya blok ekonomi baru di Afrika Barat yang menolak dominasi dolar dan euro dalam perdagangan regional. Ia mempromosikan ide kedaulatan sumber daya, bahwa setiap negara Afrika harus mengelola dan menentukan harga hasil buminya sendiri. Dalam konteks Zambia, hal ini sangat relevan. Jika temuan cadangan tembaga senilai 7 triliun dolar itu benar adanya, adalah memastikan bahwa seluruh proses eksplorasi dan pengelolaannya dikendalikan oleh rakyat Zambia, bukan oleh perusahaan asing yang beroperasi di bawah bendera kolonialisme ekonomi. Dalam beberapa bulan terakhir, Zambia memang menunjukkan sinyal perubahan. Pemerintah mulai membuka wacana nasionalisasi sebagian aset tambang dan melakukan renegosiasi kontrak dengan perusahaan asing. Namun masih ada ketakutan besar di kalangan investor internasional bahwa langkah semacam itu akan dianggap berisiko politik tinggi. Disinilah pengaruh figur seperti Traoré menjadi penting. Dengan keberaniannya, ia menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi bukanlah ancaman, melainkan hak dasar sebuah bangsa. Ia menginspirasi negara lain di Afrika untuk tidak takut mengambil kendali atas sumber daya mereka sendiri. Burkina Faso di bawah Traoré telah menjadi contoh bagaimana negara kecil dapat berdiri tegak melawan tekanan ekonomi global. Ketika IMF dan Bank Dunia menolak mendukung kebijakan independen, Traoré memilih mencari jalan lain. Ia membentuk kemitraan baru dengan negara-negara sahabat di Afrika dan Asia, membangun sistem keuangan alternatif, bahkan merancang bank milik negara yang bisa menyalurkan dana langsung ke proyek rakyat tanpa campur tangan lembaga internasional. Langkah-langkah ini memang belum sempurna, tapi telah menciptakan gelombang inspirasi di seluruh benua. Jika Zambia dapat memadukan kekayaan alamnya dengan semangat kemandirian seperti yang diperjuangkan Traoré, maka mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, kekayaan mineral Afrika benar-benar bisa menjadi dasar pembangunan berkelanjutan. Tantangannya tentu besar, di balik setiap tambang selalu ada kepentingan global, baik itu perusahaan tambang raksasa, lembaga keuangan internasional, maupun kekuatan politik yang berusaha menjaga pengaruhnya di Afrika. Namun momentum kini berpihak pada kebangkitan baru. Afrika tidak lagi mau menjadi lumbung bahan mentah dunia. Benua ini ingin menjadi pemain utama yang menentukan arah ekonomi global. Keterkaitan antara isu Zambia dan figur seperti Ibrahim Traoré terletak pada visi bersama untuk memutus rantai penjajahan ekonomi. Traoré sering menyebut bahwa kekayaan alam Afrika adalah warisan yang dikhianati dan tugas generasi sekarang adalah mengembalikannya kepada rakyat. Zambia dengan temuan cadangan tembaganya yang luar biasa memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa visi itu bukan hanya slogan politik, tetapi kenyataan yang bisa diwujudkan. Di sisi lain, video tentang Zambia's Copper Shock juga mengingatkan akan bahaya yang selalu mengintai, jebakan ekstraksi dan ketimpangan global. Jika Zambia tidak berhati-hati, maka tembaga senilai 7 triliun dolar itu justru akan menjadi kutukan, bukan berkah. AI yang seharusnya menjadi alat kemajuan bisa berubah menjadi senjata ekonomi baru yang memetakan kekayaan Afrika untuk keuntungan asing. Di titik inilah semangat yang dibawa oleh Traoré menjadi relevan, bahwa teknologi harus dikuasai oleh rakyat Afrika sendiri, bukan menjadi alat dominasi asing. Kesadaran baru mulai tumbuh di seluruh Afrika. Dari Lusaka hingga Ouagadougou, dari Bamako hingga Niamey, muncul gerakan baru yang menuntut agar hasil tambang, minyak, dan tanah subur tidak lagi dikuasai segelintir elit atau perusahaan luar negeri. Traoré sering menegaskan bahwa kemerdekaan politik tanpa kemandirian ekonomi hanyalah ilusi. Maka ia mendorong negara-negara tetangga untuk bekerja sama, saling mendukung dalam hal teknologi, energi, dan perdagangan. Dalam konteks Zambia, kerjasama semacam itu bisa membantu negara tersebut mengelola kekayaan tembaganya tanpa harus bergantung pada perusahaan asing. Kebangkitan Afrika yang sedang terjadi kini bukan lagi sekedar wacana. Ia menjadi gerakan nyata yang menuntut perubahan sistem global. Video tentang Zambia hanyalah satu fragmen dari kisah besar ini. Di balik angka fantastis 7 triliun dolar, tersimpan pertanyaan besar tentang masa depan benua yang selama ini dijajah bukan karena kemiskinan, melainkan karena kekayaannya yang luar biasa. Dan di balik semua itu, sosok seperti Ibrahim Traoré menjadi pengingat bahwa setiap kekayaan akan kehilangan maknanya jika tidak digunakan untuk memerdekakan rakyat. Afrika hari ini sedang belajar bahwa kemajuan bukan datang dari kontrak asing atau janji investasi, melainkan dari keberanian untuk menentukan arah sendiri.
Zambia mungkin baru saja menemukan harta karun di bawah tanahnya. Tapi Burkina Faso, lewat kepemimpinan Traoré, telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keyakinan bahwa benua ini mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Jika kedua semangat itu bersatu, kekayaan alam dan keberanian politik, maka kebangkitan Afrika bukan lagi sekedar impian, melainkan kenyataan yang tak terbendung.